Kasus dugaan ancaman kepada Adam Denny yang dilakukan oleh Jerings SID kini harus berlanjut ke ranah hukum. Drummer grup band Superman is Dead itu kini sejatinya akan diperiksa sebagai tersangka pada 9 Agustus 2021 di Polda Metro Jaya. Namun, hal ini batal dikarenakan pria yang mempunyai nama lengkap I Gede Ari Astina itu tidak bisa menghadiri panggilan dikarenakan sedang sakit. Hal tersebut pun langsung ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Kombes Pol Yusri Yunus yang saat ini sedang merencanakan panggilan kedua untuk Jerings SID. Hari ini memang kita jadwalkan untuk memeriksa Saudara J jam 10 pagi ini, dan ini waktunya masih berjalan hari ini. Belum selesai hari ini kan? Belum habis hari ini waktunya. Yang kita ketahui bersama memang kemarin sudah saya sampaikan bahwa gelar perkara sudah kita lakukan dan status untuk pemeriksaan Saudara J ini yang tadinya saksi pada saat penyelidikan sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Berarti sudah memenuhi unsur-unsur pasal di pasal 335 KUHP dan juga pasal di Undang-Undang ITE. Beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang ini kita jadwalkan hari ini. Kemudian tadi memang ada kontak dari Saudara J sendiri sama kuasa hukumnya menyampaikan bahwa hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan masih kurang sehat. Ya. Nah, sekarang apa tindak lanjut yang kita akan lakukan dari penyidik? Ya. Nanti kita habiskan dulu hari ini. Karena jadwalnya masih hari ini kan. Besok baru kita rencanakan untuk pemanggilan yang kedua. Karena mekanismenya seperti itu menurut KUHP. Kita lakukan pemanggilan yang kedua, nanti besok akan kita rencanakan. Kapan dipanggil? Tidak ada aturan dalam KUHP harinya kapan. Tapi kita akan upayakan jadwalnya secepatnya. Mudah-mudahan bisa hari Jumat, bisa saja hari Senin minggu depan. Ya, nanti teman-teman tunggu saja. Karena baru besok kita akan membuat rencana surat panggilan yang kedua akan kita tujukan kepada Saudara C untuk bisa hadir. Jelas ya? Pengakuannya sakit. Nanti Pak ini nanya ke Saudara J atau kuasa hukumnya ya. Pengakuannya sakit. Kurang sehat. Apakah boleh? Boleh saja. Karena ada mekanismenya, nanti akan kita panggil panggilan kedua. Nanti kedua lagi boleh Kak? Bilang sakit, silahkan saja. Ada mekanismenya lagi nantinya. Tapi kan kita mengharapkan di sini bahwa Saudara J bisa hadir. Karena kita panggil. Ya, kita panggil untuk melakukan pemeriksaan. Ini bukan klarifikasi lagi, tapi sudah penyidikan kita panggil secara resmi, ya. Nanti kita lihat selanjutnya, kan baru rencana baru mau panggilan kedua. Bagaimana kalau yang kedua juga nggak hadir? Ada lagi mekanismenya, sudah kita izin membawa ke sini, harus ke sini semuanya. Yang dikatakan sakit itu kan pada saat kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau sakitnya sekarang bagaimana? Kalau sakitnya misalnya sakit jantung misalnya, terus nggak memenuhi panggilan, ya harus. Nanti kan kita lakukan pemeriksaan di sini. Apakah memang pantas yang bersangkutan memang dilakukan pemeriksaan atau tidak? Itu nantinya kan ada di sini. Jadi harus hadir ke Polda Metro, ya. Kasus ancaman dari Jerings SID terhadap Adam Denny saat ini berbuntut panjang hingga ke jalur hukum.
Hal itu pun terlihat ketika Adam Denny dan kuasa hukumnya memenuhi panggilan sidang yang beragendakan penyerahan alat bukti untuk mengusut tuntas kasus ancaman yang diduga dibuat oleh Jerings terhadap Adam Denny. Hari ini mendampingi klien saya dalam pemenuhan panggilan yang kedua ya. Iya betul. Tapi agendanya hari ini hanya penyerahan alat-alat bukti saja. Seperti tadi dilakukan penyitaan terhadap handphone klien saya. Tadi juga telah ditandatangani berita acara penyitaan ya dan tanda terima gitu. Yang kedua, saya juga mengapresiasi kepada pihak kepolisian khususnya penyidik Polda Metro Jaya yang telah tanggap dan cepatnya dalam memproses laporan dan pemeriksaan kepada klien kami, laporan klien kami. Tentunya kami sangat mengapresiasi dari pihak kepolisian. Tentunya kita juga sama-sama tahu bahwa status penanganan perkara ini telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tentunya ini memberikan satu dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tim penyelidik Polda Metro Jaya dalam hal ini tim penyidik telah menemukan atau unsur-unsur suatu tindak pidananya. Tinggal mencari siapa pelaku dan tersangkanya. Tentunya dalam hal penyelidikan dan penyidikan tentunya berbeda ya. Di mana dalam nantinya penyidikan tentunya ada upaya paksa dan adanya dalam terhadap terlapor ya. Seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 112 ayat 2. Seperti itu. Saya harap dari terlapor juga adanya komunikasi yang baik dan juga merespon panggilan kepolisian secara baik ya untuk memenuhi panggilan. Seperti itu. Ya tentunya bukti-bukti rekaman ya. Bukti-bukti percakapan, rekaman yang telah direkam oleh klien saya tentunya kan tidak bisa dipublikasikan. Tentunya harus diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti itu. 1 menit 30 detik. 1 menit 30 detik Kurang lebih. Yang pada intinya di situ berisi ancaman dengan kalimat saya injak kepala kau di trotoar. Itu sangat jelas dan sudah memang dinyatakan ada unsur pidananya oleh para penyidik, oleh para tim penyidik. Di lain kisah, kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 1,1 miliar rupiah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Linda Yunita yang melaporkan David Noah ke pihak kepolisian. Terkait kasus tersebut, Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya pun menegaskan jika pihaknya saat ini sedang mengupayakan panggilan terhadap pelapor. Tanggal 5 kemarin sudah dibuat laporan polisi, tanggal 5 sore. Tanggal 6 teman udah nanya, belum, masih kita penelitian. Sabtu Minggu juga sama, kita masih kegiatan. Hari ini lagi rencana kita melengkapi administrasi untuk mengundang klarifikasi daripada si pelapor. Baru kita mau buat hari ini. Ya. Baru kita mau buat undangan klarifikasi ke pelapor yang melaporkan itu siapa itu diundang nanti sini dengan bawa bukti-bukti. Ya, ini baru kita rencanakan dulu hari ini. Lagi kita siapkan administrasinya, surat-surat resmi administrasinya untuk mengundang. Kapan saudara yang terlapor dipanggil? Sabar, nunggu dulu. Kan kita harus konstruksi perkaranya jalan dulu karena kan nanti akan naik penyelidikan dulu. Belum penyidikan, masih penyelidikan. Masih kita undang untuk diklarifikasi dengan membawa bukti-bukti persangkaan yang disangkakan di pasal 372 sama 378 yang katanya dia ditipu dan digelapkan. Ya, jadi nggak bisa kita langsung. Tanggal 5 kemarin ada laporan ke sini saudari LY, ya. Terlapornya ada saudara D dan kawan-kawan tentang perjanjian satu urusan bisnis, ya. Urusan dana untuk operasional proyek sebesar 1,150 1 miliar 150 juta dengan jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan itu pengakuan pelapor. Tetapi setelah terproses
masa waktu habis, uang juga nggak bisa kembali, sehingga dia melaporkan ke Polda Metro. Ya, tanggal 5. Pasalnya sendiri Pak, pasal pelaporannya? Penipuan penggelapan. Ya, dia merasa ditipu dan digelapkan uangnya. Nah sekarang ini kan baru masuk. Mari kita teliti dia punya laporan. Rencana akan kita buat administrasinya untuk memanggil, untuk mengklarifikasi dulu sama pelapor. Baru rencanakan. Kita akan merencanakan mengklarifikasi pelapor, saudari LY dengan membawa bukti-buktinya. Siapa sih? Ya, kami tadi malam melaporkan David Dorvel. Dia kebetulan seorang musisi. Jadi kami mendampingi klien kami namanya Ibu Lina untuk melaporkan. Itu sebenarnya temannya. Cuman ada transaksi penitipan uang di mana saudara David itu dia meminta dana talangan untuk keperluan usaha di perusahaannya. Akan tetapi setelah sesuai perjanjian itu tidak terjadi pembayaran yang sebagaimana mestinya. Jadi dikarenakan Ibu Lina ini kejadiannya 2019 awal. Kalau nominal sesuai dengan bukti transfer itu 1.150.000.000. Sanksi keterlambatan juga. Jadi kalau sebenarnya kalau dihitung pasti akan lebih banyak lagi. Nah Lebih itu dari itu ya. Tapi itu ya nanti di perkembangan penyidikan lah. Kalau misalnya memang ini bergulir ke penyidikan, ya udah nanti baru ketahuan nilai fixnya untuk ini. Dan ada jaminan cek. Ya, cuman pada saat dilaporkan ke bank, dicairkan itu ternyata bank menolak karena rekeningnya sudah tutup.